Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang nenek bernama Sumi. Usianya sudah menginjak 72 tahun. Namun tubuhnya masih tampak kuat meskipun keriput wajahnya menceritakan segala kelelahan yang telah ia alami. Nenek Sumi tinggal di sebuah rumah kecil yang hanya terdiri dari satu ruangan yang menjadi dapur, ruang tamu, dan tempat tidur. Rumah itu dibangun dari bahan-bahan sederhana, dengan atap rumbia yang sedikit bocor ketika hujan turun. Di dalam rumah itu, hanya ada sebuah meja kayu tua dan beberapa kursi kayu yang sudah dimakan usia. Di sudut ruangan, ada tumpukan kain dan barang-barang lama yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup Nenek Sumi. Nenek Sumi pernah memiliki anak perempuan yang bernama Lestari. Lestari adalah seorang ibu yang penuh cinta kepada anak-anaknya. Namun hidupnya tak selalu berjalan mulus. Sejak suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, Lestari merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia harus mengurus dua anak yang masih kecil, Rina dan Dito, tanpa bantuan siapapun. Meskipun ia berusaha keras untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, hidup di kota yang penuh dengan tekanan ekonomi membuatnya semakin terpuruk. Lestari merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berakhir. Dengan beban yang semakin berat, ia merasa kelelahan baik secara fisik maupun emosional. Hingga pada suatu hari, Lestari datang dengan membawa dua anaknya yang masih berusia 5 dan 7 tahun. Wajah Lestari terlihat lelah, dan matanya seperti mengandung kesedihan yang mendalam. Seolah-olah segala beban hidupnya tergambar jelas di wajahnya yang pucat. Aku terpaksa pergi. Aku nggak bisa lagi mengurus mereka. Aku merasa lelah dan nggak mampu lagi. Tolong jaga mereka, katanya dengan suara yang serak. Air mata mulai menetes di pipinya. Nenek Sumi yang sudah uzur dan tidak banyak bicara hanya mengangguk. Matanya yang buram tampak sayu. Namun dalam hatinya ada perasaan yang tak terlukiskan. Ia mengerti, Lestari berjuang keras. Tetapi dunia terlalu keras untuknya. Dengan berat hati, Nenek Sumi menerima cucunya, Rina dan Dito, ke dalam pelukannya. Mereka terlihat bingung dan ketakutan. Seolah-olah mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka melihat wajah ibu mereka yang selalu mereka cintai. Tapi saat itu juga mereka merasa kehilangan. Ibu akan kembali, Nak, kata Lestari sambil berusaha tersenyum. Namun senyum itu tampak dipaksakan. Rina dan Dito, meskipun masih kecil, bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Mereka hanya bisa mengangguk pelan, berharap semuanya akan baik-baik saja. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Nenek Sumi. Ia tidak pernah membayangkan akan mengurus cucunya yang masih sangat kecil tanpa bantuan siapapun. Ketika malam datang, Nenek Sumi hanya bisa terdiam di samping ranjang cucu-cucunya yang tertidur lelap. Di balik senyum yang ia paksa, air mata mengalir tanpa suara. Nenek Sumi merasa sangat kesepian, meskipun ada Rina dan Dito di rumah itu. Kemana perginya anak-anak mereka? Mengapa Lestari, yang dulu selalu penuh harapan dan semangat, kini memilih untuk pergi dan meninggalkan mereka? Malam itu, Nenek Sumi tak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu yang sudah usang, memandangi cucunya yang tertidur pulas di ranjang. Di luar rumah, angin berhembus kencang, menghempas daun-daun yang berguguran. Suasana malam itu terasa hampa, seolah-olah dunia sedang berjalan tanpa arah. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Nenek Sumi merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa menghidupi mereka? Apakah ia bisa terus bertahan? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam pikirannya. Namun ia tidak tahu jawabannya. Esok harinya, Nenek Sumi bangun lebih awal, seperti biasanya. Ia harus mempersiapkan sarapan seadanya untuk cucu-cucunya. Hanya ada sedikit nasi dan sisa sayur dari malam sebelumnya. Namun ia tetap berusaha menyajikan makanan dengan sebaik-baiknya. Rina dan Dito terlihat sangat lapar, seperti tak pernah makan dengan cukup. Meskipun mereka masih kecil, mereka sudah bisa merasakan betapa sulitnya hidup ini. Setelah sarapan, Nenek Sumi mulai mempersiapkan keranjang yang selalu ia bawa. Di dalam keranjang itu terdapat gorengan yang ia buat sendiri setiap pagi, bakwan, tahu isi, dan pisang goreng. Meskipun sederhana,
Makanan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nenek Sumi sudah biasa berjualan gorengan keliling, meskipun usianya sudah lanjut. Baginya, pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang untuk menghidupi dirinya dan sekarang, dua cucunya yang sangat ia cintai. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal untuk membuat gorengan, dan kemudian berkeliling dari rumah ke rumah, menawarkan gorengannya kepada orang-orang di sekitar desa. Berjalan kaki dengan keranjang yang digendongnya terasa berat. Namun Nenek Sumi tidak pernah mengeluh. Ia tahu, jika ia tidak berjualan, maka tak ada yang akan bisa makan hari itu. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah untuk bertahan hidup. Kadang ia merasa seperti tak punya tenaga lagi. Namun saat melihat wajah cucu-cucunya yang penuh harapan, ia merasa ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Rina dan Dito adalah segalanya. Tanpa mereka, Nenek Sumi merasa hidupnya tidak berarti. Namun, meskipun ia berjualan dengan penuh semangat, tak jarang Nenek Sumi harus menghadapi kenyataan pahit. Harga gorengan yang semakin meningkat membuatnya harus mencari cara untuk mengurangi biaya, sementara penghasilan dari hasil jualan tak pernah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali, ia hanya bisa membeli bahan seadanya, dan terkadang ia harus menahan rasa sakit di tubuhnya yang semakin lemah karena usia. Meski begitu, ia tetap berusaha tegar, demi Rina dan Dito. Setiap malam, setelah lelah berjualan seharian, Nenek Sumi duduk di samping ranjang cucu-cucunya, mengelus kepala mereka yang tertidur pulas, dan berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuknya. Ia tahu, hidupnya sudah banyak berkurang, namun ia tidak ingin meninggalkan cucu-cucunya begitu saja. Pada malam itu, setelah kembali dari berjualan, Nenek Sumi duduk di luar rumah, merenung. Di bawah langit yang penuh bintang, ia merasa seolah-olah dunia sedang berputar sangat cepat, sementara ia semakin lelah. Namun, di balik semua kesulitan yang ia hadapi, ia tahu satu hal, ia akan terus berjuang, karena ia tidak ingin melihat cucu-cucunya merasakan kesedihan yang sama. Meskipun tak ada lagi harapan yang jelas di depan mata, Nenek Sumi tahu bahwa ia harus bertahan. Dan untuk Rina dan Dito, ia akan terus berusaha, sampai akhir hayatnya. Setiap pagi, saat fajar mulai menyingsing di desa yang tenang itu, Nenek Sumi sudah terjaga lebih awal. Tubuhnya yang mulai renta tak lagi sekuat dulu, tetapi kebiasaan untuk bangun pagi sudah mendarah daging. Meski tubuhnya lelah dan sudah tidak segesit dulu, ada kekuatan yang mendorongnya untuk tetap bangun dan menjalani rutinitas yang tak pernah ia tinggalkan, membuat gorengan untuk dijual. Keranjang bambu yang selalu ia bawa dipenuhi oleh berbagai macam gorengan yang ia buat sendiri, bakwan jagung, tahu isi, pisang goreng, dan kadang-kadang, singkong goreng yang ia beli dari tetangganya. Nenek Sumi tidak pernah menghitung berapa banyak gorengan yang harus dijual untuk mendapatkan uang. Yang ia tahu, setiap potongan uang yang ia dapatkan dari hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli bahan-bahan makan untuk cucu-cucunya. Rina dan Dito, meskipun masih kecil, mulai terbiasa dengan kehidupan yang penuh keterbatasan ini. Mereka tahu bahwa nenek mereka akan berjuang keras demi mereka, dan meskipun seringkali mereka hanya makan seadanya, mereka merasa cukup bahagia karena ada nenek yang selalu ada di sisi mereka. Rina yang sudah berusia 7 tahun mulai membantu neneknya dengan menyusun gorengan dalam keranjang, meskipun tangannya masih kecil dan terkadang membuat gorengan terjatuh. Sambil mempersiapkan barang dagangan, Nenek Sumi selalu mengingatkan cucunya untuk belajar. Kalian harus sekolah yang rajin, Nak. Walaupun kita susah, belajar itu penting, katanya sambil tersenyum penuh harapan. Meski wajah Nenek Sumi tampak penuh keriput, tatapannya selalu penuh kasih sayang. Rina dan Dito mengangguk pelan. Mereka tahu betul betapa berat perjuangan nenek mereka untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan. Setelah sarapan sederhana, Nenek Sumi menggendong keranjang berat berisi gorengan, berangkat menuju jalan-jalan kecil di desa. Langkah kakinya yang sudah tua terhuyung-huyung, namun ia tak pernah menyerah. Setiap langkah terasa lebih berat dari langkah sebelumnya, dan sesekali ia harus berhenti untuk mengatur napas. Namun ia tahu, jika ia berhenti, maka tak ada yang akan membeli gorengannya. Dan tanpa gorengan itu, Rina dan Dito tidak akan bisa makan. Sambil berjalan di sepanjang jalan desa yang berdebu,
Nenek Sumi menyapa beberapa tetangga yang sudah ia kenal. Ada yang membeli gorengan, ada pula yang hanya mengangguk sekilas. Namun, tidak banyak yang membeli. Beberapa orang mulai mengeluh tentang harga gorengan yang meningkat. Meskipun mereka tahu Nenek Sumi sudah berusaha keras untuk menjualnya dengan harga yang wajar. Harga minyak goreng yang terus naik membuat Nenek Sumi harus lebih pintar dalam mengelola pengeluaran. Ia membeli bahan-bahan dengan hati-hati, memilih mana yang lebih murah dan cukup untuk kebutuhan hari itu. Kadang-kadang, ada saja orang yang memberi uang lebih banyak dari yang seharusnya. Ada yang memberikan uang 100.000 untuk gorengan seharga 5.000. Meski demikian, Nenek Sumi tidak pernah meminta lebih, dan ia selalu mengembalikan uang lebih itu dengan senyum tulus. "Simpan saja, Nak. Semoga bermanfaat untukmu," katanya dengan lembut. Setiap senyum dan kata-kata penuh kebaikan yang ia berikan adalah kekuatan yang menggerakkan langkahnya untuk terus bertahan. Namun, meskipun ia terus berusaha, hasil penjualannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di malam hari, ketika Rina dan Dito sudah tertidur pulas di ranjang yang sempit, Nenek Sumi duduk termenung di kursi kayu, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak. Ia memeriksa sedikit uang yang ia simpan di bawah bantal, merasa cemas dan khawatir. Namun, meski cemas, ia tidak pernah mengungkapkan kegelisahannya kepada cucu-cucunya. Baginya, tugasnya adalah menjaga mereka tetap bahagia dan tidak merasa kekurangan. Pada suatu sore, ketika Nenek Sumi baru saja kembali dari berjualan dan sedang duduk di luar rumah, sebuah suara menyapanya dari kejauhan. "Nek, ada yang pesan gorengan untuk acara besok. Mereka mau banyak," kata seorang tetangga yang datang menghampirinya. Nenek Sumi terkejut. Namun di saat yang sama, hatinya berbunga. Ini adalah kesempatan langka, dan ia tidak akan membiarkannya terlewat begitu saja. "Terima kasih, Nak. Berapa banyak yang mereka pesan?" tanya Nenek Sumi dengan wajah penuh harap. Tetangga itu menjawab, "Mereka mau 50 porsi, Nek. Bisa nggak?" Tentu saja Nenek Sumi bisa, meskipun ia tahu itu akan sangat menguras tenaganya. Namun, dengan semangat yang masih ada, ia berkata, "Insya Allah bisa, Nak. Aku akan buat sebaik mungkin." Malam itu, Nenek Sumi bekerja hingga larut malam. Ia harus menggoreng dalam jumlah banyak, dan meskipun tubuhnya terasa sangat lelah, ia terus melakukannya dengan penuh ketekunan. Rina dan Dito, yang semula sudah tertidur, terbangun karena suara minyak yang mendesis. "Nek, kenapa nggak tidur?" tanya Rina dengan mata setengah terpejam. Nenek Sumi tersenyum, meskipun senyum itu tampak sedikit dipaksakan. "Nenek harus kerja, Nak. Untuk kamu berdua." Rina, yang sudah mulai bisa mengerti, terlihat sedih. "Nek, jangan terlalu capek ya. Kami nggak mau Nenek sakit." Ucapan itu membuat hati Nenek Sumi terenyuh. Ia hanya bisa membelai kepala cucunya dan berkata, "Jangan khawatir, Nak. Nenek masih kuat. Nenek harus bekerja agar kita bisa makan." Keesokan harinya, Nenek Sumi mengantarkan gorengan pesanan itu ke tetangga yang memintanya. Hasilnya cukup lumayan, dan meskipun tak banyak, itu sudah cukup untuk membeli bahan makanan selama beberapa hari ke depan. Namun, Nenek Sumi tahu, ini bukanlah solusi jangka panjang. Setiap hari, ia harus berjuang dengan apa yang ia miliki. Hari demi hari berlalu, dan Nenek Sumi mulai merasa bahwa hidup ini semakin sulit. Tetapi, meskipun begitu, ia tak pernah menunjukkan kelemahan di depan cucu-cucunya. Setiap malam, ia tidur dengan perasaan campur aduk antara rasa lelah yang mendalam dan rasa cinta yang tak terhingga kepada Rina dan Dito. Meskipun tak ada banyak yang bisa ia berikan, ia merasa bersyukur karena mereka masih ada di hidupnya. Nenek Sumi sering berdoa, memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk terus menjalani hidup ini. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghidupi cucu-cucuku. Jangan biarkan mereka menderita karena kekurangan. Aku sudah tua, tapi aku tidak ingin melihat mereka menderita." Doa Nenek Sumi dengan hati penuh harapan. Sebuah doa yang penuh dengan pengorbanan. Sebuah harapan yang tak pernah padam meskipun kehidupan terus memberikan cobaan.
Setiap hari yang dilalui Nenek Sumi terasa semakin berat. Meskipun ia tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha sekuat tenaga, ada kalanya tubuhnya tak lagi mampu mengikuti ritme kehidupan yang semakin hari semakin menuntut lebih banyak. Ketika siang menjelang, di bawah terik matahari yang membakar kulit, Nenek Sumi masih saja berjalan kaki menjajakan gorengan keliling. Keranjang bambu di punggungnya terasa semakin berat, dan langkahnya mulai lambat. Namun, tidak ada pilihan lain baginya selain terus berjalan, demi anak-anak yang harus ia jaga. Rina dan Dito, cucu-cucunya, menjadi satu-satunya alasan ia bangun setiap pagi, meskipun hatinya semakin rapuh oleh lelah dan kecemasan. Suatu hari, ketika Nenek Sumi sedang duduk di pinggir jalan, menyandarkan tubuhnya pada tembok rumah seorang tetangga, ia merasa tubuhnya mulai goyah. Sakit di punggung dan kaki yang sudah lama ia rasakan seolah-olah semakin menusuk. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya rasa lelah biasa. Namun, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Nafasnya terasa sesak, dan tubuhnya pun gemetar. Meskipun ia ingin beristirahat, Nenek Sumi merasa tidak berhak untuk berhenti. Ia tahu bahwa jika ia berhenti, maka tak ada yang akan memberi makan cucu-cucunya. Cucu-cucunya yang masih sangat kecil itu bergantung padanya, dan ia tidak bisa mengecewakan mereka. Namun, sesuatu dalam diri Nenek Sumi berkata bahwa ia perlu beristirahat. Setelah beberapa menit duduk diam, ia mencoba berdiri lagi, tetapi kakinya terasa sangat lemah. Dengan susah payah, ia melangkah menuju warung kopi terdekat untuk sekadar membeli air putih dan meredakan rasa pusing di kepalanya. Di warung itu, Nenek Sumi bertemu dengan seorang wanita muda yang baru pindah ke desa. Wanita itu menatap Nenek Sumi dengan simpati, melihat betapa lelahnya nenek tua itu. "Bu, apakah ibu selalu jualan gorengan?" tanya wanita muda itu dengan suara lembut. Nenek Sumi hanya mengangguk lemah. "Iya, Nak. Setiap hari, aku berkeliling menjual gorengan. Tidak ada yang lain yang bisa aku lakukan." Wanita muda itu memandang Nenek Sumi dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan betapa kerasnya hidup Nenek Sumi, dan bagaimana perjuangannya untuk menghidupi cucu-cucunya. "Ibu tidak capek? Sudah sepuh, seharusnya ibu bisa istirahat di rumah," kata wanita itu dengan khawatir. Nenek Sumi tersenyum tipis. Meski senyum itu terasa sangat dipaksakan. "Aku tidak bisa istirahat, Nak. Anak-anakku sudah pergi, dan aku harus menjaga cucu-cucuku. Aku tidak punya pilihan selain bekerja." Wanita muda itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Tolong terima ini, Bu." Ia mengeluarkan uang dari dompetnya dan memberikan sejumlah uang kepada Nenek Sumi. "Semoga ini bisa membantu, Bu. Saya tahu ibu pasti butuh banyak hal. Jangan terlalu keras pada diri sendiri." Nenek Sumi terkejut dan ingin menolak, tetapi wanita muda itu memaksanya. "Terimalah, Bu. Saya berharap bisa sedikit meringankan beban ibu." Setelah wanita itu pergi, Nenek Sumi duduk terpaku di bangku warung kopi itu, memegang uang yang diberikan padanya dengan tangan gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Sebuah tindakan kebaikan yang sederhana, namun sangat berarti bagi Nenek Sumi. Ia merasa sangat tersentuh, karena selama ini ia merasa begitu terisolasi dan terasing, berjuang sendirian tanpa ada yang peduli. Ternyata masih ada orang yang peduli, yang bersedia memberikan bantuan tanpa meminta imbalan. Itu adalah hal yang sangat langka, dan membuat Nenek Sumi merasa lebih manusiawi, meskipun hidupnya penuh perjuangan. Namun, meskipun mendapat sedikit bantuan, perasaan putus asa mulai menyelimuti Nenek Sumi. Ia merasa semakin tidak mampu menghadapi semua ini. Setiap malam, ketika ia duduk di samping ranjang cucu-cucunya, ia merasakan kelelahan yang begitu dalam. Ia merasa hampir tak ada lagi energi yang tersisa di dalam tubuhnya yang semakin rapuh. Rina dan Dito yang masih kecil, seringkali bertanya tentang ibunya. Mereka bertanya kenapa ibu mereka tidak pernah datang. "Nek, kapan ibu datang? Kami ingin ibu," kata Rina dengan suara kecil yang penuh harap. Dito hanya mengangguk-angguk. Matanya masih dipenuhi rasa ingin tahu yang polos. Air mata Nenek Sumi hampir tumpah setiap kali mendengar pertanyaan itu.
Ia hanya bisa menatap cucu-cucunya dengan penuh kesedihan dan berkata, "Ibu kalian akan segera datang, Nak. Jangan khawatir. Ibu kalian sayang sekali sama kalian." Namun, setiap kali ia berkata begitu, ada rasa kesedihan yang mendalam di dalam hati Nenek Sumi. Ia tahu, di dalam hatinya, bahwa kemungkinan ibu mereka, Lestari, tidak akan datang dalam waktu dekat. Lestari sudah lama menghilang tanpa kabar, dan Nenek Sumi mulai merasa bahwa harapan untuk melihat anak perempuannya kembali semakin tipis. Bahkan, ia merasa cemas apakah ia akan mampu terus menjaga cucu-cucunya jika ia sendiri sudah terlalu lelah dan sakit. Pada suatu malam, setelah Rina dan Dito tertidur, Nenek Sumi duduk di luar rumah kecil mereka, menatap langit yang gelap. Ia merasa sangat kesepian. Semua orang yang dulu ia kenal seolah telah menghilang dari hidupnya. Lestari, anak perempuannya, telah meninggalkan mereka tanpa penjelasan, dan kini ia harus bertanggung jawab atas dua anak kecil yang bergantung padanya. Setiap kali ia menatap wajah Rina dan Dito, hatinya dipenuhi rasa sayang, tetapi juga ketakutan. Ketakutan akan masa depan yang suram dan penuh ketidakpastian. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Tubuhnya yang semakin lemah dan rapuh membuatnya merasa bahwa waktu semakin terbatas. Tetapi di sisi lain, ia merasa tak bisa menyerah. Ia tidak bisa membiarkan Rina dan Dito merasa kesepian dan kekurangan. Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti betapa beratnya hidup ini. Pikirannya mulai melayang, mengenang masa-masa ketika ia masih muda dan penuh semangat. Dulu, ia selalu merasa kuat dan tak terbatas. Ketika suaminya masih ada, mereka bersama-sama menghidupi keluarga dengan penuh kebahagiaan. Namun, kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Nenek Sumi seringkali merasa seolah dirinya sudah sangat tua dan tidak berharga lagi, seperti barang yang sudah usang dan tak terpakai. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia sudah cukup berjuang untuk cucu-cucunya, atau apakah ia hanya menjalani hidup ini dengan sia-sia. Namun, entah dari mana datangnya, sebuah perasaan muncul dalam dirinya. Itu adalah perasaan cinta yang tak pernah pudar. Cinta yang ia miliki untuk cucu-cucunya. Ia tahu bahwa meskipun tubuhnya lelah dan terpuruk, ada satu hal yang selalu memberi kekuatan, cintanya pada Rina dan Dito. Mereka adalah hidupnya, dan ia akan terus berjuang, meskipun dalam keputusasaan dan rasa sakit. Meski ada perasaan putus asa yang muncul, Nenek Sumi menyadari bahwa selama ia masih bernapas, ia harus bertahan. Dan di saat-saat paling gelap sekalipun, cinta dan tanggung jawab kepada cucu-cucunya akan selalu menjadi cahaya yang menuntunnya untuk tetap melangkah, meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan kesulitan. Malam itu, setelah hari yang panjang, Nenek Sumi duduk di luar rumah kecil mereka, di bangku kayu tua yang sudah dimakan usia. Cahaya rembulan yang redup tampak menyinari rumah kecil itu, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Angin malam yang sejuk berhembus, namun tidak bisa mengurangi rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Nenek Sumi menatap langit yang penuh bintang, seolah-olah mencari jawaban dari segala pertanyaan yang menghantui pikirannya. Di balik rasa lelah dan kesepian yang semakin dalam, ia merasa ada harapan yang terus menyala dalam dirinya. Harapan yang tak pernah padam meskipun ia seringkali merasa hampir menyerah. Ia menarik napas panjang dan memandang rumah kecil yang sederhana itu. Di dalam, Rina dan Dito sedang tidur nyenyak, terlelap dalam pelukan kehangatan tidur mereka yang tak pernah bisa dinikmati oleh Nenek Sumi. Tidur adalah waktu bagi Nenek Sumi untuk beristirahat sejenak dari beban hidup yang begitu berat. Namun, tidur bagi Nenek Sumi bukanlah sekadar istirahat. Itu adalah saat di mana ia bisa merenung, mengingat kembali semua perjalanan hidupnya, mengenang masa-masa ketika ia masih muda dan penuh semangat. Tetapi malam itu, perasaan Nenek Sumi berbeda. Ada semacam kecemasan yang menggerogoti hatinya. Sudah hampir 1 tahun sejak Lestari, anak perempuannya, meninggalkan rumah bersama cucu-cucunya tanpa kabar. Tidak ada pesan, tidak ada berita, bahkan tidak ada alasan yang jelas mengapa ia pergi. Setiap kali Nenek Sumi bertanya pada dirinya sendiri, ia selalu merasa sakit. Mengapa anaknya memilih untuk meninggalkan mereka? Apa yang membuat Lestari merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengurus anak-anaknya?
Semua pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Selama berbulan-bulan, Nenek Sumi berusaha keras untuk tidak terlalu memikirkan kepergian anaknya. Ia mencoba untuk fokus pada cucu-cucunya, menjaga mereka agar tetap bahagia meskipun hidup dalam keterbatasan. Namun, semakin lama, rasa rindu kepada anaknya semakin dalam. Ia ingin sekali bertemu Lestari, ingin tahu apakah ia baik-baik saja, ingin mendengar penjelasan tentang apa yang terjadi. Tetapi, semakin lama, Nenek Sumi merasa semakin kecil harapannya untuk melihat anaknya kembali. Pada malam itu, ketika Nenek Sumi sedang merenung, sebuah suara mengetuk pintu rumah kecil mereka. Suara itu lembut, tetapi cukup jelas untuk menarik perhatian Nenek Sumi. Ia terkejut. Siapa yang datang begitu malam? Dengan langkah yang agak ragu, Nenek Sumi berjalan menuju pintu, membuka sedikit pintu kayu yang sudah usang. Dan di sana, di luar pintu rumah yang sederhana itu, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Lestari, anak perempuannya. Nenek Sumi terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Lestari, yang sudah lama ia rindukan, berdiri di hadapannya dengan wajah yang penuh kesedihan. Air mata mengalir di pipi Lestari, dan Nenek Sumi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, kata Lestari dengan suara serak, seolah-olah kata-kata itu begitu sulit untuk keluar dari mulutnya. Nenek Sumi hanya bisa terdiam, tubuhnya seolah terhenti di tempat. Selama berbulan-bulan, ia berdoa dan berharap anaknya akan kembali, tetapi ia tidak pernah mengira bahwa pertemuan ini akan terjadi. Ibu, kenapa ibu pergi? Kami khawatir sekali. Rina dan Dito juga bertanya-tanya kenapa ibu tidak pulang, kata Nenek Sumi dengan suara lembut, namun dalam, penuh dengan kecemasan yang tak terbendung. Lestari menghela napas berat dan berjalan perlahan menuju kursi kayu di depan rumah. Aku tidak bisa lagi bertahan, katanya, menangis terisak-isak. Aku merasa lelah, hidup ini sangat berat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa aku gagal sebagai seorang ibu, dan aku tidak bisa lagi mengurus anak-anak. Lestari menunduk, seperti tak bisa menatap wajah ibunya yang penuh dengan keprihatinan. Nenek Sumi duduk di samping Lestari dan memegang tangannya dengan lembut. Ia tahu, meskipun anaknya telah pergi jauh dan lama, rasa sayang kepada anak tak pernah hilang. Nenek Sumi bisa merasakan betapa dalamnya rasa kesedihan yang dialami oleh Lestari. Aku tidak pernah marah padamu, kata Nenek Sumi dengan suara lembut namun penuh kasih. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kami selalu menunggumu, anakku. Rina dan Dito butuh ibu mereka. Mereka masih kecil dan mereka selalu bertanya-tanya. Lestari terisak, memegang wajah ibunya dengan tangan gemetar. Aku sangat menyesal, Aku merasa sangat bersalah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa sangat lelah dan bingung. Air mata Lestari mengalir semakin deras, dan Nenek Sumi hanya bisa memeluknya erat. Kau tidak sendiri. Kami selalu ada untukmu, dan kami akan selalu ada untuk cucu-cucumu. Jangan biarkan perasaan itu menguasai dirimu. Kita akan bersama-sama melewati semuanya. Dalam pelukan itu, Nenek Sumi merasa ada banyak hal yang terlepas dari hatinya. Semuanya terasa begitu lega, meskipun masalah belum selesai. Tetapi setidaknya, kini ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah terputus begitu lama. Nenek Sumi merasa bahwa harapan kembali tumbuh di dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Perjalanan untuk memperbaiki diri, untuk memberikan yang terbaik bagi cucu-cucunya, dan untuk mendukung anaknya kembali bangkit dari rasa terpuruknya. Keesokan harinya, Lestari tetap tinggal bersama Nenek Sumi. Rina dan Dito terbangun dengan senyum yang lebar, melihat ibunya yang akhirnya kembali. Meski belum ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan mereka, mereka tahu bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan hari itu adalah sebuah awal baru. Mereka bertiga, Nenek Sumi, Lestari, dan cucu-cucunya, mulai bersama-sama membangun kembali hidup mereka yang telah terpisah begitu lama. Nenek Sumi merasa sangat bersyukur, walaupun hidupnya masih penuh perjuangan. Kini,
Dengan anaknya kembali dan cucu-cucunya di sisinya, ia merasa bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih dalam. Ia tahu bahwa tantangan akan terus datang, tetapi dengan cinta dan kebersamaan, mereka akan bisa menghadapinya bersama. Ketika Lestari akhirnya memeluk Nenek Sumi lagi, mereka berdua menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang akhirnya mereka temukan setelah berbulan-bulan terpisah. Air mata yang dulu penuh dengan kesedihan, kini berubah menjadi air mata kebahagiaan. Air mata yang mengalir dengan harapan, dengan cinta yang tak pernah pudar. Nenek Sumi tahu, meskipun hidup ini penuh dengan ujian, selama mereka saling mendukung dan mencintai, tidak ada yang tidak bisa mereka atasi bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.